Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk ngobrolin tentang isu yang baru-baru ini lagi ramai ya, tentang azan dan persoalannya. Ya, persoalan kita bersama. Yuk kita bahas sama-sama. Ketika mendengar perdebatan terkait tentang azan, saya jadi ingat sahabat Nabi bernama Bilal. Kulit gelapnya tidak menjadi penghalang dirinya dipilih Nabi sebagai muadzin andalan. Nabi memilihnya sebagai muadzin setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Ini karena Bilal memiliki suara yang indah dan merdu. Dulu, azan Bilal mampu membuat orang khidmat dan tertarik dengan seruan untuk sholat ini. Dari sejarah pemilihan Bilal sebagai muadzin saja, kita sudah mengetahui bahwa rasa khidmat tidak akan diperoleh bila seruan itu malah mengganggu. Entah suaranya yang kurang enak, terlalu keras volume suaranya, atau dilantunkan di saat yang tidak tepat. Jadi, akan lebih baik bila kita mampu introspeksi diri terlebih dahulu sebelum ramai-ramai ikut menyalahkan dengan adanya peraturan pengeras suara oleh Kemenak baru-baru ini, khususnya di daerah yang penduduknya itu majemuk ya, dari berbagai agama gitu. Kita perlu jujur ketika mendengar ajakan muadzin yang suaranya merdu saja, terkadang kita masih tak acuh, tak peduli, tak menjawabnya, apalagi ikut sholat di masjid atau di mushola. Kita ini memang senang sekali menyalahkan bila ada isu-isu sensitif keislaman, tetapi nilai-nilai Islam sering jauh dari diri kita sendiri. Bagi kita, tak punya ilmunya nggak apa-apa, yang penting ikut komentar dan menghina. Apakah ciri keislaman masyarakat muslim Indonesia seperti ini? Saya kira tidak demikian. Apakah kita lupa dengan kasus Ibu Meliana tahun 2012 silam yang masuk penjara gara-gara merasa terganggu dan meminta pihak masjid untuk memelankan suara toanya? Tanpa disadari, kita sering terbuai dengan semangat untuk menyalahkan. Padahal kita sendiri ketika dipanggil azan saja masih ogah-ogahan. Saya selalu mencoba membayangkan bagaimana bila posisi kita sebagai minoritas. Bagaimana misalnya kita sebagai minoritas di negara-negara non-muslim, apakah kita bisa seenaknya sendiri misalnya mengumandangkan azan dengan suara keras, padahal di sana ketika azan suaranya harus dilirihkan, bahkan terkadang ada speaker suara azan hanya boleh dibunyikan di dalam masjid saja. Itu peraturan di beberapa negara barat. Lalu, apakah ketika mengetahui bahwa di negara-negara barat cukup ketat peraturannya dalam mengumandangkan azan, kemudian kita boleh mengumandangkan azan sekeras-kerasnya karena di Indonesia kita ini sebagai mayoritas? Tentu tidak demikian. Yang terganggu suara azan itu sebenarnya tidak hanya non-muslim, tetapi kita sendiri sebagai muslim terkadang merasa terganggu bila azan berkumandang, apalagi ketika kita sedang melakukan hal-hal yang menurut kita mengasyikkan. Sebagai muslim yang baik, mari kita jujur dan jangan takabur. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.